Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi, sistem pernapasan merupakan struktur organ pada tubuh manusia yang memungkinkan manusia untuk bernapas. Fungsi utama sistem pernapasan yaitu sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara lingkungan dan tubuh manusia. Sistem pernapasan terdiri atas hidung yang berfungsi sebagai alat pernapasan, menghirup oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh melalui organ dalam lainnya hingga ke paru-paru. Hidung juga berfungsi sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Faring adalah saluran yang menghubungkan hidung dan mulut ke laring. Faring berfungsi sebagai saluran masuknya udara dan makanan. Laring atau dikenal sebagai kotak suara berfungsi menghasilkan suara dan melindungi saluran pernapasan dari benda asing saat menelan makanan. Trakea adalah saluran utama yang menghubungkan laring ke bronkus. Trakea membawa udara ke paru-paru dan memiliki struktur kartilago yang menjaga agar trakea tetap terbuka. Bronkus adalah dua cabang utama dari trakea yang memasuki masing-masing paru-paru. Bronkus berfungsi untuk membawa udara ke dan dari bagian dalam paru-paru. Bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang menyebar ke seluruh paru-paru. Bronkiolus berfungsi untuk mengarahkan udara ke alveolus. Alveolus adalah struktur kecil berbentuk kantung di ujung bronkiolus di mana pertukaran gas terjadi. Oksigen dari udara masuk ke dalam darah, sementara karbon dioksida dari darah dikeluarkan ke udara. Paru-paru adalah organ utama pernapasan yang terdiri dari lobus kiri dan kanan. Paru-paru mengandung bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Paru-paru bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara darah dan udara. Diafragma adalah otot utama di bawah paru-paru yang membantu dalam proses pernapasan dengan mengubah volume rongga dada. Saat diafragma berkontraksi, volume rongga dada meningkat, menyebabkan udara masuk ke paru-paru inspirasi. Saat diafragma rileks, volume rongga dada berkurang dan udara didorong keluar dari paru-paru ekspirasi. Jika tidak dirawat dengan baik, organ-organ pernapasan kita akan mengalami gangguan atau penyakit. Penyakit yang menyerang organ pernapasan di antaranya. Yang pertama, flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan. Gejala utamanya meliputi demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, kelelahan, dan kadang-kadang hidung tersumbat atau berair. Pengobatan flu umumnya meliputi: yang pertama, istirahat dan hidrasi dengan cara tidur yang cukup dan minum banyak cairan, membantu tubuh melawan infeksi dan mencegah dehidrasi. Yang kedua, mengonsumsi obat untuk meredakan gejala seperti obat antipiretik seperti paracetamol atau ibuprofen dapat mengurangi demam dan nyeri. Obat dekongestan dan sirup batuk bisa membantu meredakan gejala saluran napas. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi yang dapat membantu sistem kekebalan tubuh berfungsi lebih baik. Kedua, asma. Asma adalah penyakit pernapasan kronis yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas, menyebabkan gejala seperti sesak napas, batuk, mengi, dan dada terasa tertekan. Penyebab asma bisa termasuk alergi, infeksi, polusi udara, atau faktor genetik. Pengobatan asma biasanya melibatkan kombinasi obat-obatan dan perubahan gaya hidup diantaranya. Yang pertama, mengonsumsi obat pencegah kontrol seperti kortikosteroid inhalasi, misalnya fluticasone, yang membantu mengurangi peradangan di saluran napas dan mencegah serangan asma. Yang kedua, mengonsumsi obat pereda rescue seperti bronchodilator, beta-beta agonis, misalnya salbutamol, yang digunakan untuk meredakan gejala asma yang tiba-tiba dengan melebarkan saluran napas. Yang ketiga, menghindari pemicu dengan cara mengidentifikasi dan menghindari alergi atau faktor pemicu seperti debu, asap rokok, atau polusi udara. Yang keempat, pengelolaan gaya hidup seperti mengatur pola makan, menjaga berat badan ideal, dan berolahraga secara teratur dapat membantu mengelola asma. Ketiga, pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai patogen, termasuk bakteri, virus, atau jamur. Gejala pneumonia meliputi batuk, demam, nyeri dada, dan kesulitan bernapas. Pengobatan pneumonia tergantung pada penyebab dan keparahannya seperti: yang pertama, pneumonia bakteri biasanya diobati dengan antibiotik.
jenis bakteri penyebab infeksi dan sensitivitasnya terhadap obat-obatan. Yang kedua, pneumonia virus. Tidak ada obat khusus untuk pneumonia yang disebabkan oleh virus. Pengobatan umumnya berfokus pada meredakan gejala, seperti menggunakan obat penurun demam dan banyak istirahat. Obat antivirus mungkin diresepkan untuk virus tertentu, seperti influenza atau COVID-19.